Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mihastuti dengan NIM B1A1222444. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen. Langsung saja untuk soal yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan konsumen dan bagaimana perbedaan antara konsumen dengan pelaku usaha jika dilihat dari hak dan kewajibannya. Jelaskan dengan mengemukakan contoh dan dasar hukumnya. Konsumen adalah individu atau kelompok yang menggunakan barang atau jasa untuk kepentingan pribadi, sedangkan pelaku usaha adalah individu atau badan yang memproduksi atau menjual barang atau jasa. Dari segi hak, konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas, produk yang aman, perlindungan hukum, sementara pelaku usaha mendapatkan imbalan yang adil dan perlindungan atas hak kekayaan intelektual. Contohnya yaitu jika seseorang membeli makanan di restoran, ia sebagai konsumen berhak mendapatkan informasi tentang makanan, hak untuk mengajukan keluhan jika ada masalah. Di sisi lain, restoran atau pelaku usaha berhak untuk mendapatkan pembayaran yang sesuai dan melindungi resep sebagai hak kekayaan intelektual. Dasar hukum di Indonesia dengan ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. 2. Apa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen dan apa tujuan dari perlindungan konsumen tersebut? Jelaskan dengan mengemukakan contoh dan dasar hukumnya. Perlindungan konsumen adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi hak-hak konsumen dari praktek-praktek yang merugikan baik secara ekonomi maupun non-ekonomi dan transaksi barang atau jasa. Tujuan utama perlindungan konsumen adalah memastikan bahwa konsumen mendapatkan produk atau layanan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan yang dijanjikan, serta memberikan kepastian hukum bagi konsumen dalam hal terjadi sengketa. Tujuan perlindungan konsumen yaitu yang pertama yaitu melindungi hak konsumen, yang kedua meningkatkan kesadaran dan pengetahuan konsumen, yang ketiga memberikan kepastian hukum, yang keempat mendorong tanggung jawab. Contohnya yaitu seperti dalam produk cacat. Seorang konsumen membeli di Shopee atau di media elektronik barang sesuatu dan sudah sampai ternyata barangnya itu rusak, tidak sesuai dengan spesifik yang diiklankan. Dalam hal ini konsumen berhak mengajukan keluhan, meminta penggantian atau ganti rugi. Untuk dasar hukum di Indonesia yaitu perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Beberapa poin penting dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, dan sanksi. 3. Mengapa konsumen perlu dilindungi dan jelaskan sumber hukum dari perlindungan konsumen. Konsumen perlu dilindungi karena beberapa hal utama. Yang pertama yaitu keseimbangan kekuasaan. Dalam transaksi bisnis, sering konsumen berada pada posisi yang lebih lemah dibanding dengan produsen atau pelaku usaha. Yang kedua yaitu kesehatan dan keamanan. Tanpa regulasi dan perlindungan konsumen, berisiko memberi produk atau jasa yang dapat membahayakan kesehatan atau keselamatan mereka. Misalnya produk makanan yang tidak aman atau barang elektronik yang cacat bisa menimbulkan bahaya bagi pengguna atau konsumen. Yang ketiga yaitu mencegah eksploitasi. Perlindungan konsumen mencegah praktik bisnis yang tidak adil atau eksploitatif, seperti iklan yang menipu, harga yang tidak wajar, atau ketentuan kontrak yang merugikan. Selanjutnya yaitu meningkatkan kepercayaan. Dengan adanya perlindungan konsumen, konsumen akan merasa lebih aman dan percaya dalam berinteraksi. Untuk sumber hukum perlindungan konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang perlindungan konsumen. Terus peraturan pemerintah dan peraturan menteri, serta hukum perdata dan pidana. Selanjutnya yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen. Lembaga perlindungan konsumen di Indonesia terdapat lembaga seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional, BPKN, dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, LPKSM, yang berperan dalam mengawasi dan menangani pengaduan konsumen. 4. Ada beberapa perbedaan yang cukup signifikan terhadap implementasi prinsip perlindungan konsumen antara sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yakni produk liability dan stick liability. Ada apa yang dimaksud dengan prinsip produk liability tersebut dan bagaimana perbedaan dengan prinsip stick liability? Jelaskan dengan mengemukakan contohnya. Tanggung jawab produk adalah prinsip hukum yang menempatkan tanggung jawab pada produsen atau distributor jika produk mereka hasilkan menyebabkan kerugian atau cedera pada konsumen. Prinsip ini berlaku ketika produk yang diproduksi cacat atau berbahaya. Perbedaan utama antara produk liability dengan liability tanggung jawab umum ada beberapa cakupan dan penerapannya. Yang pertama yaitu produk liability, fokus pada tanggung jawab atas produk yang cacat, sedangkan liability lebih luas, mencakup semua bentuk tanggung jawab hukum yang bisa timbul dari berbagai tindakan atau kelainan, misalnya kelalaian dalam memberikan pelayanan. Produk liability dapat dikenakan tanpa memerlukan pembuktian kesalahan dari pihak produsen atau penjual. Stick liability, sedangkan liability umumnya biasa membutuhkan pembuktian kesalahan atau kelalaian. Contoh perbedaannya, produk liability misalnya seorang konsumen membeli blender dan saat digunakan, blender tersebut tiba-tiba meledak karena cacat produk. Berarti dalam hal ini, produsen dapat dimintai tanggung jawab meskipun tidak ada kelalaian khusus dari mereka saat memproduksi blender. Liability misalnya seorang teknisi memperbaiki blender lupa memasang kabel listrik dengan benar setelah servis dan kemudian konsumen mengalami kecelakaan listrik saat dengan menggunakan. Dalam kasus ini tanggung jawab jatuh pada teknisi karena adanya kelalaian. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memperkuat posisi konsumen dengan memberikan dasar hukum bagi konsumen dan menutupi hak mereka jika mengalami kerugian akibat produk jasa yang tidak memenuhi standar keamanan dan keselamatan. 5. Apa yang dimaksud dengan jasa? Jelaskan dan bagaimana perbedaan jasa dengan barang jika dilihat dari aspek ekonominya. Jelaskan dengan mengemukakan contoh dan dasar hukumnya. Jasa adalah segala bentuk aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh seorang entitas untuk memenuhi kebutuhan, keinginan orang lain yang pada dasarnya tidak menghasilkan kepemilikan fisik. Jasa tidak berwujud tetapi memiliki nilai ekonomi karena dapat memenuhi kebutuhan atau memberikan kepuasan kepada pengguna jasa. Dalam aspek ekonomi ada beberapa perbedaan utama antara jasa dan barang. Yang satu yaitu terkait tentang keterwujudan, yaitu barang adalah benda berwujud yang dapat dilihat, disentuh, dan dimiliki secara fisik. Contohnya kayak sepatu, kipas angin, mobil. Sedangkan jasa tidak berwujud sehingga tidak dapat dilihat atau disentuh. Jasa lebih berupa pengalaman atau manfaat, contohnya layanan konsultasi hukum, layanan perbankan, atau jasa potong rambut. Untuk dari konsumsi dari barang
Produk barang terjadi sebelum konsumen mengonsumsinya. Konsumen dapat menyimpan barang dan menggunakannya nanti. Contohnya, pabrik mobil memproduksi mobil dan konsumen membeli mobil tersebut untuk digunakan nanti. Sedangkan jasa, produk dari konsumsi juga seringkali terjadi bersamaan. Konsumen tidak bisa menyiapkan jasa dan jasa langsung digunakan ketika diproduksi. Contohnya, saat seorang memotong rambut di salon, layanan tersebut terjadi bersamaan dengan konsumsi oleh konsumen. Yang selanjutnya yaitu tentang daya tahan. Barang, sebagian besar barang bisa disimpan, sedangkan jasa tidak bisa disimpan atau didistribusikan. Contoh perbedaan barang, kita membeli sepeda, ada barang fisik. Sepeda tersebut bisa digunakan kapan saja sesuai keinginan kita. Sedangkan jasa, kita menggunakan jasa perbaikan sepeda di bengkel. Layanan yang diberikan mekanik terjadi pada saat itu dan tidak dapat disimpan untuk digunakan nanti. Dasar hukum di Indonesia, perbedaan barang dan jasa serta hak-hak konsumen terdapat kedua kategori ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat dipegang, dipakai, digunakan, dan dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan jasa adalah setiap layanan yang dibentuk pekerja atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. 6. Apa yang dimaksud dengan asas keamanan dan keselamatan konsumen dan bagaimana perbedaannya dengan asas keseimbangan, asas kepastian hukum, dan asas keadilan? Jelaskan dengan mengemukakan contoh dan dasar hukumnya. Konsumen perlu dilindungi karena ada beberapa alasan utama, yaitu yang pertama, keseimbangan kekuasaan, di mana dalam transaksi bisnis seringkali konsumen berada pada posisi yang lebih lemah dibanding dengan produsen dan pelaku usaha. Yang kedua yaitu kesehatan dan keamanan. Tanpa regulasi dan perlindungan, konsumen berisiko memberi produk atau jasa yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan mereka. Misalnya produk makanan yang tidak aman atau barang yang cacat bisa menimbulkan bahaya yang dipergunakan. 7. Apa yang dimaksud dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan dan bagaimana perbedaannya dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga dan prinsip tanggung jawab mutlak? Jelaskan dengan mengemukakan contohnya. Asas keamanan dan keselamatan konsumen adalah prinsip yang memastikan bahwa barang dan atau jasa yang dikonsumsi tidak membahayakan keselamatan dan kesehatan konsumen. Asas ini mengharuskan produsen atau pelaku usaha untuk menyediakan produk yang aman, tidak berbahaya, dan tidak merugikan konsumen secara fisik atau psikis. Dasar hukum asas ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 huruf A menyatakan bahwa konsumen meliputi hak kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan mengkonsumsi barang atau jasa. Contoh, asas ini dapat dilihat pada industri makanan dan minuman. Produsen wajib mengikuti standar keamanan yang ditetapkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk memastikan bahwa produk yang dijual tidak mengandung bahan berbahaya yang bisa merugikan kesehatan konsumen. Perbedaan asas keseimbangan, kepastian hukum, dan keadilan. Asas keseimbangan yaitu asas yang mengacu pada keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Pelaku usaha harus memperhatikan hak-hak konsumen sambil tetap memenuhi hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha. Contohnya yaitu dalam kontrak jual beli, baik konsumen maupun pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Seperti konsumen wajib membayar harga barang,
sementara pelaku usaha memberikan barang yang sesuai dengan dan spesifik. Dasar hukum yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 2 menyatakan bahwa pelaksanaan perlindungan konsumen harus berdasarkan asas keseimbangan. Sedangkan asas kepastian hukum yaitu asas yang menekankan bahwa semua pihak harus memiliki kepastian atas hak dan kewajiban mereka berdasarkan hukum yang berlaku. Contohnya, pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap peraturan keamanan produk dapat dikenai sanksi. Dasar hukum yaitu UU-PA Pasal 2 menggariskan bahwa asas perlindungan konsumen juga berdasarkan kepastian hukum di mana aturan dan sanksi jelas dan dapat ditegakkan. Sedangkan asas keadilan yaitu asas yang memastikan bahwa perlindungan konsumen harus dilakukan secara adil tanpa memihak salah satu pun. Contohnya, konsumen mengalami kerugian karena produk cacat, konsumen berhak menuntut ganti rugi. Diatur dalam pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 2 juga mencakup asas keadilan yang mewajibkan perlindungan konsumen dilakukan dan diadili kedua belah pihak. Sedangkan prinsip tanggung jawab mutlak yaitu tanggung jawab ada meskipun tanpa ada kesalahan atau kelalaian. Tidak perlu membuktikan kesalahan, tanggung jawab muncul karena aktivitas berisiko tinggi. Contohnya kasus pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri. Dalam hal kehidupan sehari-hari, orang sering menyebut bahwa pembeli itu adalah raja, akan tetapi dalam kenyataan pembeli sebagai konsumen yang seringkali berada pada posisi yang lemah serta seringkali dirugikan. Mengapa demikian? Jelaskan dengan mengemukakan contoh dan solusi dari perspektif hukum perlindungan konsumen. Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga adalah prinsip yang mengasumsikan bahwa prinsip yang dirugikan dianggap berada pada posisi benar, sehingga pelaku dianggap bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi, kecuali ia membuktikan bahwa kerugian itu bukan karena kesalahannya. Contohnya yaitu dalam kasus kecelakaan kerja, pengusaha dianggap bertanggung jawab atas kecelakaan yang menimpa pekerja kecuali ia dapat membuktikan bahwa kecelakaan tersebut tidak disebabkan oleh kelalaiannya atau bahwa ia telah menyediakan lingkungan kerja yang aman dan memadai. Sedangkan prinsip tanggung jawab mutlak yaitu prinsip yang menyatakan bahwa pelaku bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi meskipun tidak ada kesalahan atau kelalaian dari pihaknya. Contoh dalam kasus pencemaran lingkungan akibat industri, perusahaan yang menyebabkan pencemaran air atau udara bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak. Ungkapan pembeli adalah raja seringkali digunakan dalam dunia bisnis untuk menunjukkan bahwa pelaku usaha seharusnya mengutamakan kepuasan konsumen. Namun dalam kenyataan sehari-hari, konsumen justru sering berada dalam posisi yang lemah dan dirugikan oleh pelaku usaha. Hal ini terjadi karena beberapa faktor yaitu asimetri informasi, yaitu konsumen sering tidak memiliki informasi yang cukup mengenai produk atau jasa. Seterusnya, posisi tawaran yang lemah. Dalam bahaya transaksi, konsumen tidak memiliki posisi tawaran yang kuat dibanding dengan pelaku usaha. Seterusnya, kurangnya pemahaman hukum. Banyak konsumen yang tidak memahami hak-hak mereka berdasarkan undang-undang. Selanjutnya, kontrak standar yang cenderung berat sebelah, yaitu banyak pelaku usaha menggunakan kontrak baku yang syarat-syaratnya sudah ditetapkan sepihak dan seringkali tidak memberikan keuntungan atau perlindungan. Solusi dari perspektif hukum yaitu di Indonesia Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen berfungsi untuk melindungi konsumen dari tindakan pelaku usaha yang merugikan. Berikut beberapa solusinya yaitu hak atas informasi yang benar.
konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai kondisi jaminan barang atau jasa, yaitu terdapat dalam pasal 4C UU PA. Yang kedua yaitu pelaporan ke BPSK. Konsumen yang merasa dirugikan dapat mengajukan keluhan dan sengketa ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Selanjutnya yaitu tanggung jawab pelaku usaha, terus larangan terhadap klausula baku yang merugikan konsumen. Pencantuman label merupakan suatu kewajiban dari pelaku usaha yang merupakan sumber informasi bagi konsumen. Sebutkan apa saja yang harus dimuat dalam suatu label, sanksi apa yang dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar kewajiban pencantuman label tersebut. Jelaskan dengan mengemukakan contoh dan dasar hukum. Berdasarkan pasal 8 ayat 1 huruf C UU PK, pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan informasi dalam bahasa Indonesia mengenai 1. Nama barang atau jasa, 2. Komposisi bahan, 3. Kegunaan dan manfaat, 4. Tanggal pembuatan dan kadaluarsa, 5. Cara penggunaan, 6. Efek samping atau risiko, 7. Nama dan alat pelaku usaha, 8. Informasi tambahan lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan terkait informasi tertentu. Untuk saksi bagi pelaku usaha yang melanggar kewajiban pencantuman label, yaitu ada sanksi administratif dan sanksi pidana. Berdasarkan pasal 61 UU PK, pelaku usaha yang melanggar kewajiban pencantuman label dapat dikenai sanksi administrasi berupa peringatan, denda hingga penghentian sementara atau tetap dari kegiatan usaha. Sedangkan sanksi pidana yaitu pada pasal 62 UU PK, pelaku usaha yang melanggar ketentuan ini dapat dikenai pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 2 miliar. Yang ketiga yaitu tuntutan ganti rugi berdasarkan pasal 19, pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban pencantuman label dan menyebabkan kerugian konsumen wajib memberikan ganti rugi. Yang selanjutnya yaitu sanksi khusus untuk produk tertentu. Produk tertentu seperti makanan, obat-obatan, kosmetik, dan produk kesehatan lain diatur oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan. Pelaku usaha yang melanggar regulasi pencantuman label dari BPOM dapat dikenai sanksi lebih lanjut termasuk penarikan produk dan peredaran dan denda administratif. Contoh kasusnya yaitu kasus pencantuman label palsu. Sebuah produsen makanan olahan baku mendengar produk tanpa mencantumkan. Contoh kasus yaitu kasus pencantuman label palsu. Sebuah produsen makanan olahan baku mengedarkan produk tanpa mencantumkan tanggal kadaluarsa dan komposisi bahan yang benar. Beberapa konsumen mengalami keracunan karena produk mengandung bahan pengawet berbahaya yang tidak dicantumkan dalam label. Dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pelaku usaha melakukan promosi untuk konsumen. Apa yang dimaksud dengan promosi? Bagaimana konsumen mendapatkan promosi yang menyesatkan, merugikan konsumen, dan apa perbedaan dengan promosi menyesatkan? Jelaskan dengan mengemukakan contoh dan dasar hukumnya. Promosi adalah aktivitas yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk memperkenalkan atau memasarkan barang atau jasa kepada konsumen dengan tujuan menarik minat dan mendorong konsumen untuk membeli produk tersebut. Ciri-ciri promosi menyesatkan yang merugikan konsumen yaitu informasi tidak sesuai dengan produk, harga atau diskon tidak jelas dan tidak diperlukan, informasi yang tidak lengkap, penggunaan klaim palsu.
Perbedaan dengan promosi yang tidak menyesatkan, promosi yang benar dan tidak menyesatkan adalah promosi yang memberikan informasi yang jujur, jelas, dan tidak menyesatkan kepada konsumen semua aspek produk atau jasa yang dijelaskan dengan lengkap tanpa ada klaim berlebihan atau informasi yang disembunyikan. Contoh promosi yang tidak menyesatkan yaitu informasi yang jelas tentang diskon, klaim manfaat yang realistis, dan transparansi biaya. Dasar hukum promosi menyesatkan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang kewajiban pelaku usaha dalam melakukan promosi jujur dan tidak menyesatkan. Beberapa pasal yang relevan dalam promosi menyesatkan adalah pasal 9 ayat 1 UU PA dan pasal 10 UU PK. Pasal 12 UU PK yaitu pelaku usaha dilarang membuat iklan yang mengelabui konsumen mengenai harga atau tarif barang dan jasa, termasuk promosi harga yang tidak jujur dan transparan. Contohnya yaitu iklan makanan yang tidak sesuai. Sebuah restoran cepat saji mengiklankan burger dengan gambar yang sangat menggunakan selera dan penuh dengan bahan berkualitas. Namun ketika konsumen membeli, mereka hanya mendapatkan burger kecil dengan kualitas bahan yang jauh di bawah ekspektasi dari iklan.